Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GEM Makedonia, Jakarta. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Apa Kabar Mari Gembira. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah pada sore hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau menaikkan pujian. Mari kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu A Gift to You. Salam, selamat sore teman-teman, adik-adik GMI Makedonia Jakarta. Kembali lagi bertemu dengan kakak pada sore hari ini bersama Kak Andri. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas karunia Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar. Sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap melihara kehidupan kami. Terbukti saat ini kami masih sehat, kami masih bisa bernapas, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan di kesempatan pada kali ini ya Tuhan, pada sore hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami masing-masing melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang berbicara kepada kami masing-masing, supaya kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada sore hari ini. Dan kesempatan kali ini ya Tuhan, secara khusus hamba yang akan menyampaikannya, Tuhan pakai mulut bibir hamba dalam berkata-kata supaya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan untuk renungan firman Tuhan pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, pada sore hari ini perenungan firman Tuhan kita terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai yang ke-14. Nah, tema pada sore hari ini perenungan kita yaitu berbicara tentang tekun menanti janji Tuhan. Nah, tekun menanti janji Tuhan. Jadi adik-adik, pada kesempatan sore hari ini kakak mau bertanya ya, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, kakak mau bertanya, mungkin di setiap kehidupan adik-adik semuanya pasti pernah mengalami yang namanya menunggu dan menanti. Nah, menunggu dan menanti ini adalah hal sesuatu yang sangat membosankan, bukan? Ya kan? Kita menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, ya kan? Kita menunggu janji, ya kan? Kita menunggu sebuah janji ini. Menunggu sebuah janji mungkin dari teman-teman di sekitar kita, mungkin dari orang tua kita, atau dari sahabat kita, ya kan? Kita menunggu dan menanti sesuatu yang dijanjikan itu. Nah, kenapa kakak bilang menunggu itu sangat membosankan? Karena di setiap kehidupan orang tidak mau yang namanya menunggu. Orang maunya serba cepat, ya kan? Dapat semuanya cepat. Nah, tapi beda dengan hal ini.
kita menunggu dan menanti janjinya Tuhan. Nah, karena ketika kita menunggu dan menanti janjinya Tuhan, itu pasti. Ya, kakakmu bilang itu pasti. Tidak ada kata tidak. Ya, tidak ada kita dikatakan hanya hanya mungkin tidak. Tapi ini benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu berkat yang luar biasa yang akan Tuhan kasih kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan sore hari ini juga Kak mau bertanya ya. Ketika para murid setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kira-kira apa yang dilakukan oleh para murid? Nah, jadi ketika Tuhan Yesus pada waktu itu naik ke sorga, ya kan? Nah, dan dilakukan oleh para muridnya, apa sih yang dilakukan oleh para murid ini? Ya kan? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, jadi apakah mereka bermalas-malasan dan tidur-tiduran? Apakah para murid ini ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga itu mereka malas-malasan, tidur-tiduran, ya kan? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga? Nah, jawabannya tidak. Nah, mengapa Kak jawabnya tidak? Nah, karena ternyata yang mereka lakukan saat sudah ditinggal oleh Tuhan Yesus, ya, yang mereka lakukan ini, ya, kalau dilihat mereka sedang melipat tangan dan menutup mata, itu tandanya mereka sedang. Nah, jadi mereka ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya kan, mereka berkumpul, ya kan, mereka melipat tangan dan berdoa. Nah, itu yang dilakukan oleh para muridnya pada saat itu. Nah, ya, waktu itu mereka berkumpul bersama-sama dan berdoa. Mereka berdoa dengan bertekun. Apa itu bertekun? Nah, sebelum kakak lebih lanjut menjelaskan kata bertekun ini, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Kata bertekun ini apa sih menurut adik-adik semuanya? Ya, boleh adik-adik jawab ya. Di dalam hati adik-adik semuanya, apa ini kata bertekun? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa mereka bertekun itu berarti bersungguh-sungguh dan percaya dan menanti janji Tuhan. Jadi tidak meragukan lagi bahwa mereka benar-benar menantikan janji Tuhan. Nah, jadi di sini mereka berkumpul bersama-sama, ternyata mereka berdoa. Nah, dan kakak jelaskan tadi ya, bahwa arti kata bertekun ini mereka percaya sungguh-sungguh, ya, dan menanti janjinya Tuhan itu dengan penuh kepercayaan. Tidak ada kata keraguan. Nah, sama hal dengan kita. Ketika kita mau percaya sama Tuhan, jangan pernah ada keraguan di dalam hati kita ini. Ketika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus hari ini, ya, jangan pernah meragukan semuanya itu. Yakini dan percaya. Nah, dan bertekunlah di dalam doa yang penuh pengharapan akan janjinya Tuhan itu. Nah, jadi adik-adik semuanya, ya, mari kita belajar dari para murid Tuhan Yesus yang berdoa dengan bertekun, dengan sungguh-sungguh dan percaya. Nah, jadi adik-adik semuanya, mari kita bertekun, ya, dan percaya menanti janji-janjinya Tuhan itu. Nah, jadi ketika yang Kak jelaskan di awal-awal tadi, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, apa yang dilakukan para muridnya, atau kalau mereka bermalas-malasan? Tidak. Ya, jawabannya itu tidak. Mereka bertekun dan berdoa dan menanti janjinya Tuhan. Nah, jadi di sini kakak mau ngajak adik-adik semuanya, mari kita bertekun bersama-sama, ya, di dalam doa dan penuh pengharapan akan janjinya Tuhan itu. Ya. Penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan jangan pernah kita melupakan hal-hal yang pernah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus tetap bertekun di dalam doa. Ya, kita pandang kepada janjinya Tuhan. Ya. Bukan memandang kepada janjinya manusia, tetapi kita harus memandang kepada janjinya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia akan ingkar janji. Ya. Nah,
Jadi dalam hal bertekun ini, ketika dalam kehidupan kita banyak hal-hal godaan yang akan kita hadapi. Kita mau bertekun, memilih berjalan bersama Tuhan. Nah, kakak mengilustrasikan dengan hal yang menarik. Nah, pasti adik-adik teman-teman pasti pernah pernah melihat atau mendengar cerita tentang burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali ini ketika dia dalam situasi sulit pun dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah merasa cemas, ya. Biarpun badai ketika dia ada badai, dia tetap akan melewati badai tersebut, ya. Dia tidak pernah gentar sedikit pun. Nah, itu menggambarkan bahwa kita harus mempunyai iman seperti itu. Ketika kita jatuh dalam masalah, kita dapat masalah, ya, kita tetap berfokus sama Tuhan. Nah, jadilah seperti burung Raja Wali. Ketika diterpa badai, tetap kuat, tetap diterjang sampai kepada akhirnya kita mendapatkan hal sesuatu yang menarik dan sangat berharga, yaitu adalah mahkota kehidupan. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Makanya hal yang menarik adalah menanti janjinya Tuhan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika kita mampu bertekun di dalam doa dan menantikan janji Tuhan tersebut, dan Tuhan akan menggenapi semuanya itu dalam kehidupan kita. Nah, tidak terlepas dengan adik-adik semuanya. Yang menarik di hal ini adalah bagaimana sikap kita ini, sikap kita ketika kita berdoa. Atau kita berdoa hanya main-main seperti itu, hanya tutup mata, komat kami di mulut kita, atau kita sungguh-sungguh. Nah, yang jadi pertanyaan dua hal ini. Kita menanti janjinya Tuhan itu dengan sungguh-sungguh atau dengan main-main. Kita berdoa ikut orang berdoa aja, ya kan? Orang tutup mata, kita tutup mata juga. Tapi pernah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa bersama Tuhan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita pada sore hari ini. Nah, jadi kakak mau bertanya yang pertama memilih waktu berdoa lebih awal sebelum mengantuk. Jadi jangan kita nunggu kita ngantuk berat baru kita berdoa. Yang ada nanti kita ketiduran, ya kan? Pernah ada mengalami hal yang seperti ini? Nah, kakak mau tanya sama adik di semuanya. Pernah ada mengalami hal seperti ini? Ketika mau berdoa, tetapi matanya sudah ngantuk sekali, ya kan? Sudah capek, ya kan? Akhir-akhirnya pas sudah pejam mata, bukannya berdoa, ternyata tidur. Nah, tetapi berdoa sebelum kita mengantuk. Karena kan kita misalnya udah capek nih, siang hari kita sudah kesana kesini, mungkin bermain atau jalan-jalan. Nah, kita datang ke rumah ketika sudah mulai malam, jangan nunggu mata ngantuk, udah ngantuk berat seperti ini baru mau berdoa, jangan. Tapi sebelum kita merasa ngantuk, kita berdoa terlebih dahulu sama Tuhan. Nah, itu yang dinamakan kita bertekun di dalam doa, ya. Kita meminta segalanya kepada Tuhan, ya kan? Sebelum mata kita ini mengantuk. Nah, kita masih fokus, ya kan? Fokus untuk mendengar, untuk berbicara bersama Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, hal yang kedua, tetap fokus berdoa meskipun diculik atau digoda teman. Nah, misalnya nih, pasti adik-adik semuanya pasti mengalami. Ketika kamu berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba temannya colek dari belakang, ya kan? Ketika kamu sungguh udah pejam mata, sungguh-sungguh sudah berdoa sungguh-sungguh ini, tiba-tiba ada dari belakang teman kita ngomong, ya kan? Atau berbicara di belakang kita. Nah, pasti ada yang pernah mengalami masalah. Tetapi kita tetap berfokus, ya. Jangan hiraukan kiri kanan belakang kita. Depan belakang kita jangan hiraukan. Yang penting kita tetap fokus, ya. Berdoa bersama Tuhan. Sesuatu doa itu bukan diukur panjang pendeknya kita berdoa, tetapi seberapa kita bersungguh-sungguh untuk berdoa meminta kepada Tuhan itu. Bukan seberapa panjang kata-kata kita di dalam doa kita itu, tidak seperti itu, tapi seberapa
ya, kesungguhan kita mengeluarkan kata-kata di dalam mulut kita ini, ya, kita keluarkan, ya, penuh kesungguhan kita meminta kepada Tuhan, bertekun kita kepadanya Tuhan. Nah, jadi itu, biarpun kita banyak gangguan, ya, di kiri kanan depan belakang kita, tetapi kita tetap berfokus, ya, karena apa? Kita berbicara sama orang yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, yang ketiga, tetap fokus dalam doa sehingga tidak memikirkan yang lain. Nah, jadi kita harus fokus, benar-benar fokus ini. Jangan kita mau berdoa, pikiran kita ini melayang-layang kemana-mana, ya kan? Seperti bintang-bintang, ya kan? Seperti burung-burung mungkin kelihatan, ya kan? Kunang-kunang seperti ini. Nah, tidak. Tetapi kita tetap harus fokus. Jangan kita mikirkan hal lain. Aduh, aku pikiran mau main ini. Aduh, aku udah mau pegang HP ini, mau main game. Jangan. Tetap kita fokuskan sama doa-doa kita itu, apa yang mau kita minta sama Tuhan. Jangan pikirkan hal lain. Kosongkan dulu pikiran yang lain-lain itu. Isi pikiran kita ini dengan doa-doa yang kita mau kita minta sama Tuhan itu. Jadi hal-hal yang lain itu kosongkan dulu. Jangan pikirkan dulu. Yang kita pikirkan apa? Kita mau berbicara sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Yaitu apa? Bukan kita nelpon atau kita chattingan, ya kan? Bukan. Tetapi kita mau berbicara bersama Tuhan melalui apa? Melalui doa-doa kita. Nah, jadi ada yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Di sini selama bersama dengan para murid, Tuhan Yesus 2 kali meninggalkan mereka. 2 kali kepergian Yesus dalam 2 peristiwa yang berbeda. Pertama adalah pada saat Tuhan Yesus wafat, dan kedua saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa, ya, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya, ya, ada 2 kali Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Pertama, pada kematiannya Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, tetapi apa hal yang menariknya? Tuhan meninggalkan segala sesuatunya, ya, menunjukkan bahwa Dia penuh belas kasihan kepada para murid ini. Nah, makanya pada saat itu diceritakan bahwa mereka menanti janjinya Tuhan. Nah, ini yang menarik sekali, ya. Di dalam kehidupan kita, ya, yang kita lewati hari demi hari, ya, kita pasti pernah yang namanya menunggu, yang seperti di awal-awal kakak bilang tadi, bahwa kita pernah mengalami yang namanya menunggu dan menanti. Tetapi hal itu sangat membosankan. Tetapi apa? Yang menariknya di sini bahwa kita menunggu dan menanti janjinya Tuhan itu adalah hal yang pasti, bukan hal bohong seperti itu. Orang tunggu ya, nanti ya, saya akan kasih. Tidak. Orang bisa berbicara seperti itu, akhir-akhirnya ketika tidak kasih, kita kecewa, ya kan? Kita marah. Ah, kamu bohong sih, saya nggak mau percaya lagi sama kamu. Nah, tapi beda dengan Tuhan. Tuhan memberikan segalanya itu pasti. Nah, jadi ketika kita menunggu dan menanti, ya, menanti janjinya Tuhan itu sangat menarik. Nah, jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada sore hari ini, biarlah firman Tuhan ini jangan berlalu, ya, jangan berlalu begitu saja. Namun, ya, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di setiap harinya. Seperti kita memainkan HP, ada aplikasi yang kita simpan di HP kita. Sama halnya dengan firman Tuhan ini, ya. Ketika kakak sampaikan sore hari ini tentang firman Tuhan ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-14. Nah, itulah yang jadi aplikasi kita. Kita tanam di pikiran kita ini, ya, tentang menanti janjinya Tuhan. Karena hal yang menanti dan menunggu janjinya Tuhan ini adalah hal yang pasti, bukan bohong-bohongan. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelum kakak berdoa, kita mau ayat hafalan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Nah, jadi ayat hafalan kita pada sore hari ini yaitu terambil di dalam Amsal pasal yang ke-8. Nah, jadi sore hari ini kita mau ngapal ayat hafalan di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-17. Nah, di sini dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, sekali lagi kakak bacakan. Amsal pasal 8 ayat yang ke-17. Ini ayat hafalan kita, ya.
Amsal pasal 8 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tetap terngiang-ngiang dalam pikiran kita dan tidak berlalu begitu saja. Biarpun dalam singkat seperti ini kakak menyampaikan firman Tuhan ini, tapi biarlah firman Tuhan ini tetap tertanam dalam hati kita masing-masing, dan Roh Kudus akan selalu memberikan pengertian kepada kita masing-masing. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini yang berbicara kepada kami masing-masing, mengajarkan kami bahwa ketika kami menanti janji-janji-Mu itu hal yang pasti, bukan hal-hal yang bohongan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami, yang memberikan kami kepastian, yaitu adalah kehidupan kekal. Dan Tuhan menjanjikan kepada kami bahwa kami akan menerima mahkota kehidupan itu ya Tuhan. Dan terlebih lagi untuk adik-adik yang masih dalam pertumbuhan juga mereka, dan juga mereka dalam masa pendidikan mereka, studi mereka, Tuhan Kau berikan kekuatan kemampuan kepada mereka masing-masingnya Tuhan, dalam setiap menyelesaikan studi mereka, sekolah mereka ya Tuhan. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu bimbing kami, Engkau selalu tuntun kami. Arahkan kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.